Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul dhalimin. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kalian sesarengan mau sumul Quran, mugi kita tansah kaparingan sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu soleh lan solihah, menjang menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Kita melanjutkan pembahasan tentang tokoh-tokoh sufi ya, dan mutiara hikmahnya. Pengantar sampun kula sampaiaken akhir Ramadan. Sakmenika kita bahas halaman 576 ya. Halaman 576. Tokoh sufi yang pertama yakni Abdullah ya, Al-Abhari ya. Jadi Abdullah Al-Abhari niki tokoh sufi zaman tabi'in ya. Karena masa tabi'in itulah yang ditulis oleh penulis kitab ini, Imam Qusyairi. Ya. Apakah pada zaman modern, zaman kontemporer niki, napa tasih enten tokoh sufi? Ya. Memang banyak tidak muncul. Ya. Jadi banyak tidak muncul. Tapi kalau setelah tokoh sufi muncullah tokoh thariqah. Nah, tokoh thariqah niku insyaallah wonten kitab niki mboten enten. Insyaallah mangke kita pelajari tokoh-tokoh thariqah dari berbagai ya sekte thariqah. Mulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai tokoh-tokoh pengikutnya, mangke enten Syekh As-Sanusi ya, dan macam-macam. Niku sanes zaman kontemporer. Kontemporer niku zaman sakniki. Nah, berarti nanti akan kita temukan juga tokoh-tokoh thariqah, tokoh-tokoh sufi yang bergerak di dunia thariqah di Nusantara. Jadi di Nusantara, ini contohnya
seorang ulama dari Aceh, Asingkili, ya, Al-Falembani, Palembang. Terus termasuk Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Syekh Yusuf Al-Maqassari. Iku zaman Nusantara. Tapi ada yang tidak muncul sebagai tokoh thariqah, tapi dia sebagai pemimpin bangsa, ya. Jadi mereka yang perilaku sufi, ya. Tapi dia tidak dikenal sebagai tokoh sufi, tapi perilakunya perilaku sufi. Jadi pada zaman modern ini, jadi kaya Patimura, rumiyin kita berpikir Patimura itu wong Nasrani, soalnya di Ambon. Ternyata bukan, dia tokoh thariqah untuk melawan Belanda. Nah kemudian ada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Sapinunggalani. Itu adalah tokoh-tokoh thariqah yang mereka itu punya semangat untuk menolak kehadiran penjajah. Ya. Nah kita saat menikah membicarakan tentang tokoh sufi Abdullah Al-Abhari. Ya. Jamaah ingkang kula hormati, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Abdullah, ya, bin Thohir Al-Abhari, wafat tahun 330 Hijriah, bersamaan dengan tahun 942 Masehi. Ya. Dia hidup seperiode dengan, ya, Dalaf Asyibli, ya. Jadi Dalaf Asyibli, ya. Termasuk guru besar atau syekh, ya. Jadi panggilannya kalau dulu guru besar niku syekh. Saniki kan profesor. Tapi dalam dunia tasawuf, guru besar thariqah itu, tasawuf itu adalah panggilannya syekh, ya. Dia seorang yang sangat alim dan warok. Ya. Jadi sangat alim dan warok. Dia bersahabat dengan seorang ulama yang lain, ya, yakni Yusuf Al-Husni dan lain-lainnya. Nah kita mangke membahas sambil mengulang mengapa dia itu warok, wirai, ya. Jadi wirai itu adalah seorang yang sangat menjauhi barang yang haram, yang syubhat, yang makruh, dan yang la ba'sa. Jadi pokoknya secara mutlak dia menolak sing haram nggak gelem. Kemudian sing syubhat nggih mboten gelem. Sing makruh nggih mboten gelem. Apalagi la ba'sa. Jadi tarkuma la ba'sa hadaron ala ma bihi ba'sun. Jadi meninggalkan perkara yang dianggap ora opo-opo, kuatir terjadi opo-opo. Makanya enten pesantren kalau kapan niku direkture niki saking Turki. Jadi direkture saking Turki buka pesantren ten Jawa Timur. Pusate ten Surabaya tapi ten Lawang enten. Nah piyambake melihat perkembangan, jadi perkembangan dunia Islam di Nusantara. Dia ingin menerapkan model Turki
sing madhabe madhab Syafi'i, madhab Hanafi, tapi dia adalah pengikut thariqah, ya. Jadi pengikut thariqah. Sehingga terutama soal makanan. Jadi makanan dari para santri tidak boleh beli makanan yang ada di luar. Jadi semua diproduksi dewe. Jadi diproduksi dewe. Jadi makanan dari luar itu kan kita tidak tahu. Iki haram apa syubhat apa ya makruh. Nah, itu semua ditolak. Lek mendaya sing diterima mung banyu putih. Jadi jajan-jajan macam-macam boten purun. Lah niku adalah wirai. Jadi kalau masakan mau masakan yang dimasak oleh dia sendiri gitu. Jadi atau orang yang dipercaya bahwa ini adalah betul-betul halalan thayyiba. Dadi lek tuku kepingin iwak pitik ya kudu tuku pitik dibeleh dhewe. Pitik itu tidak segera disembelih tapi dikurung, dikarantina dhisik 10 dina. Dipakani pakan sing jelas halal baru disembelih itu. Jadi buatan kaya kula jenengan wis mangan sembarang iwak pitik di warung ya wis tuku ngoten mawon. Lah ini buatan purun itu ya. Jadi karena sekarang ini kan banyak toh viral pitik-pitik ini buatan dibeleh ditutuki tok. Jadi ditutuki karo jutik ngoten lho saking akeh ya. Lah niki ada pesantren yang model seperti itu. Jadi dijogo kalau memang santrinya mau wayahe mengkonsumsi ayam nggih mbeleh dhewe. Jadi roh halal harami wis yakin gitu. Itu adalah wirai. Jadi wirai. Nah, barang yang enggak jelas halale ora gelem mengkonsumsi itu. Nah, nek kula jenengan iki wis babas pokok direken halal ngono. Jadi kan direken halal ini ya durung mesti halal ya. Lah karena seperti biasa di Turki itu memang kekuatan rohani masyarakat itu sangat kuat. Jadi kekuatan masyarakat dari sisi rohani sangat kuat. Terutama Turki di timur, di Asia. Jadi itu pengikut thariqahnya itu pengikut thariqah yang luar biasa. Nah itulah yang dikatakan bahwa itu adalah wirai. Gitu. Jadi wirai. Gitu. Nah berarti kalau begitu ya kudu hati-hati temenan. Gitu. Jadi wirai itu hati-hati. Nah mutiara wonten mriki dipun sebutaken ada 2 ya. Jadi ada barang siapa, jadi barang siapa memberi sesuatu ya, memberi seseorang fakir, janganlah karena kefakirannya ya. Jadi janganlah karena kefakirannya. Jika karena begitu, berikanlah padanya sebuah ya segala keperluannya.
Jadi jangan karena kefakirannya, tapi berilah karena untuk memenuhi keperluannya. Jadi jangan dilihat karena fakirnya, tapi karena faktor lain. Jadi kalau kita memberi seseorang, ya jangan dilihat fakirnya, tapi lihatlah apa yang diperlukan. Sebab kalau memberi karena kefakirannya, itu beda nilainya. Padha karo lek wonten Al-Qur'an dipun sebutaken bahwa ya, seorang itu tidak akan mencapai tingkat yang tinggi di dalam beramal hatta tunfiku mimma tuhibbun, hingga menafkahkan sebagian dari apa yang disenangi. Jadi jangan memberikan yang dia tidak senang, dia sendiri wis gak seneng. Tapi berikanlah kepada dia, kita niki sik seneng gitu. Jadi sik seneng gitu. Makanya menggunakan istilah mengumpulkan pakaian bekas. Nah, itu bekas sudah berarti wis gak seneng ya. Jadi bahasanya harus diganti gitu. Jadi bahasanya harus diganti. Nah, dari situ maka nilai orang yang memberi karena kefakirannya itu lebih rendah daripada dibandingkan dengan kita memberi karena keperluannya. Gitu. Jajane mepet niku. Ya. Jadi perlu nih apa? Ya perlu nih memenuhi kebutuhan hidup. Ya gak apa-apa. Tapi ojo krono fakire. Gitu. Ojo krono saken gak di duit. Jadi buatan begitu. Tapi memberikan sesuatu itu karena nilai keperluannya gitu. Jadi keperluannya. Nah, ini memang padha karo kita niki nyukani seseorang. Iku aja nganti kita menerima tapi yang memberi itu di atas gitu. Iku lek cara sufi merendahkan derajat. Ya napa? Memberi kepada seseorang, letakkan di meja, tangan kita di atas, sing njupuk ya tangannya di atas. Gitu. Jadi ojo nganti sing memberi itu tangannya di atas, tapi yang diberi tangannya di bawah. Gitu. Jadi itu yang diamalkan oleh para sufi. Jadi memberikannya di dekat meja ngeten, kongkon njupuk itu. Jangan diberikan begini nanti tangannya ngeten. Ojo nganti diukur ada perbedaan itu. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau begitu kita memberi kedudukan dia sama dengan satu ketika Sayyidina Ali. Itu ketika menjadi khalifah. Ada masalah dengan seorang Yahudi perkara pakaian perang. Ada persengketaan persoalan pakaian perang. Jadi pakaian besi yang untuk perang itu. Nah, tuduhan Yahudi itu bahwa Sayyidina Ali itu bayare kurang. Tapi Sayyidina Ali menyampaikan saya sudah melunasi itu. Saya sudah melunasi. Akhirnya digawa nang pengadilan. Begitu di pengadilan, ya dua orang itu dihadapkan ke hakim. Nah hakim itu menyebut pada orang Yahudi dengan namanya. Tapi menyebut Sayyidina Ali dengan jabatannya. Ya Khalifatullah, ya Ali karramallahu wajhah. Lah sijine mboten ya Benyamin itu ya. Lah itu diprotes karo Sayyidina Ali bahwa di hadapan hakim itu dua orang yang berperkara kedudukannya sama itu. Ojo menyebut khalifah itu. Karena nanti hakim akan memutuskan sungkan karena
hakim itu kan diangkat oleh khalifah. Akhirnya menangno khalifah. Jangan, panggil aja sama, ya Ali, ya Benyamin. Ya, sekarang kita mulai sidang. Pertama silakan kepada Benyamin untuk menyampaikan apa yang diinginkan dalam kasus ini. Nah, ngoten. Jadi karena di hadapan hakim dua orang yang berperkara itu kedudukannya sama. Jadi kedudukannya sama. Masih presiden tidak boleh hakim itu kemudian menyebutkan ya presiden gitu ya. Nah, itu tidak boleh, itu akan mempengaruhi keputusannya. Itu. Jadi maksudnya yang diungkapkan oleh Abdullah Al-Abhari niki bahwa kedudukan orang itu jangan satu direndahkan, satu ditinggikan. Jadi kudu podo itu. Jadi kudu podo itu. Karena di dalam Islam itu ada prinsip al-musawwah. Al-musawwah itu prinsip persamaan. Jadi kalau dulu ya bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah sekarang sudah dilakukan ya diterapkan namanya kesamaan. Jadi kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga biasanya karena prinsip persamaan itu al-musawwah, pembagian warisan ya beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang pertimbangannya bukan laki-laki dan perempuan, tapi pertimbangannya berkaitan dengan tirkah. Itu melihat dari sisi yang lain. Jadi melihat dari sisi yang lain. Kalau dulu ya wong wedok ya bagiane mek titik, tapi lala saiki wong wedok akeh sing nyambut gawe ya. Jadi akeh sing nyambut gawe digawe kebutuhan rumah tangga. Karena ada program pemerintah pemberdayaan perempuan. Makanya seorang ulama dari Kalimantan, Banjarmasin, itu dalam kitabnya disebutkan bahwa pembagian warisan di Nusantara itu berbeda dengan di Arab. Gitu. Karena kalau di Indonesia ini wong wedok ini melok nyambut gawe, lain di negara Arab wong wedok itu gak nyambut gawe. Penggaweane mek macak karo manak, masak penggaweane wong lanang. Kora-kora penggaweane wong lanang. Lalu wong wedok nyambut gawe penggaweane melebihi itu akhirnya tinggalane jadi gono gini gitu. Jadi gono gini gitu. Jadi itu yang terjadi karena aslinya wong wedok niku penggaweane mek macak karo manak gitu. Tapi saiki wong Indonesia endi ana sing model ngoten sembarang ditandangi ya. Bahkan lek isuk kula budal ten mriki niku ibu-ibu pun nggawa sepeda motor ya. Ya nggawa napa? Keranjang niku kiwa tengen sepeda budal nang pasar Gadang. Ya. Padahal bapake sik turu. Lah iki ya apa? Lah itu kan berarti perempuan ini gak gelem swarga nunut, neraka katut. Lebihan wong wedok gak oleh budal nang masjid ya. Iki kon sembayang di omah. Lah saniki kan sudah berubah. Lah iki lek ngenteni sing lanang tok nunut lah iki blaene. Akhirnya tandang dhewe. Cuma akhirnya kebablasan gitu. Enten masjid niku nggih. Ten daerah Gasek mriku. Perkara bangun masjid sing bangun niku sing banyak nyumbang
sedekah wong wedok barang ditata barisane njaluk ndek ngarep padha karo wong lanang. Dadi sofe bareng. Jejer. Lah ten mriki kanthi mburi gitu ya. Tiang estri nek mburi. Niku mboten. Oh, kula niki tiang estri niku sumbangane paling akeh kok timbangane wong lanang. Lah itulah akhirnya terjadi perubahan. Maka disitulah hukum itu berubah karena perubahan zaman. La yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril asminat wal amkinat wal ahwal wal ada. Jadi hukum itu tidak bisa dipungkiri akan berubah dengan perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan keadaan dan lain sebagainya. Itu. Makanya kula eling tahun 74 ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Itu undang-undang diprotes karo wong Timur Tengah. Wong Yaman kabeh protes. Soale di antarane sing diprotes niku bahwa perempuan itu boleh nikah umur 16, laki-laki 19. Padahal Nabi tidak begitu, perempuan ya mau wis ket ya oleh dirabekno. Nah, ulama Indonesia berpikir itu persoalan rumah tangga itu hanya biologis, tapi kesiapan untuk membangun sebuah rumah tangga itu. Jadi kesiapan untuk membangun rumah tangga. Jadi dia sadar itu. Tapi lesek cili pokoknya ket umur 10 wis ket dirabekno, Pak. Niku zaman biyen gitu ya. Tapi setelah undang-undang ndak oleh apa maneh undang-undangnya berubah maneh nomor 16 tahun 2019. Gak sing wedok 16 sing lanang 19. Akhirnya prinsip bersamaan umure kudu padha 19 gitu. Nah, niku model-model persamaan. Tapi nggih enten sing kebablasan. Oleh sing khutbah kok wong lanang tok, wong wedok gak tahu khutbah. Akhirnya di Amerika niku persamaan gender, ono kelompok persamaan gender kepingine sing khutbah niku ya tidak wong lanang tok, tapi wong wedok. Akhirnya izin di masjid ya, gak disetujui. Akhirnya Jumatan di gereja. Jadi niku kebablasan gitu ya. Jadi prinsip persamaan di dalam Islam al-musawwa ya. Jadi al-musawwa podo itu. Makanya lek rumiyin Kanjeng Nabi ngendika nek awakmu rabi didiklah istrimu itu. Jadi kongkon mendidik gitu. Soalnya si cilik pancene. Lah saiki kan mboten ditakokno, oh dereng lulus kuliah S1 gitu. Jadi enak wong lanang zaman sakniki. Gak kate mulang langsung wis mateng gitu. Wis mateng gitu. Jadi enak zaman sakniki. Lebihan nggih mboten cilik ya durung iso suri ya dirabekno. Jadi kula eling mak kula niku cerita biyen dirabekno niku durung iso suri, artinya durung iso brai gitu. Wis dirabekno. Lah niku kongkon mulang, kongkon murui. Tapi saniki kan mboten. Lek ditakokno ya, oh piyambake tasih kuliah, mangke mawon lek pun lulus. Jadi enak gak ade mulang ya, tapi wis pinter gitu. Nah, karena karepe wong tua kan beda ya. Lebih menekankan pada sisi biologis. Saat niki kan tidak, nikah itu bukan hanya biologis tapi psikologis. Sehingga begitu Yaman itu menolak undang-undang yang disahkan di negara kita, ternyata apa yang terjadi di Yaman itu akhir rondo si cili-cili. Lho anjane durung pinter gitu ya.
durung pinter gitu. Nah niku ya secara sosiologis gitu, secara sosiologis ya. Ya, niku pesan yang pertama dari Abdullah Al-Abbasi. Ya. Jadi kalau kita memberi kepada seseorang, jangan dilihat karena kefakirannya, tapi lihatlah keperluannya. Ajane niki kan mepet, meh podo. Gitu. Tapi memang berbeda. Jadi orang itu kalau diberi karena kefakirannya, maka orang itu nilainya akan jatuh. Gitu. Apalagi memberi ada kepentingan politik. Ya, niki nausum mengatakan Pak. Jadi bagi sembako. Mari ngono sing bagi menteri pemberdayaan pangan gitu. Lah sapa menterine? Oh teko partai iki tujuane engko jane dipilih. Lah ngoten itu mboten oleh gitu ya. Jadi ada tujuan terselubung itu tidak boleh gitu ya. Jadi harus murni ya. Jadi harus murni. Bahkan ada sebagian yang menyatakan ya kalau memberi ya kalau memberi karena kefakirannya ya jadi karena kefakirannya maka ya kita jangan memberi kepada seseorang itu karena fakir miskin walaupun disebut oleh Al-Qur'an ada innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jangan disebutkan fakir miskin ya. Langsung ya iki bagiane fakir miskin tapi jangan menyebut pada orang itu fakir gitu ya. Karena orang itu kalau disebut fakir niku rasane kaya drop gitu. Jadi secara rasa niku drop gitu. Jadi jangan kita memberikan kepada seseorang karena kefakirannya tapi berilah karena keperluannya itu. Jadi keperluan. Ya. Jadi niki bidane ahli tasawuf niku. Makanya lek kula winginane kula sampaikan bahwa membayar zakat fitrah itu. Itu kan standarnya kan sing lawas 2,5 kilogram. Nah kalau wingi niku enten tiyang bayar zakat fitrah itu malah 100 kali 5 kilo, jadi setengah ton. Ya. Jadi enten sing bayar 2 ton itu. Lho iki zakat fitrah apa sedekah? Gitu. Jadi takoni lho zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Nah aku iki lho sugih, mosok kate bayar 2,5 kilogram. Ya wis lek ngono ya tambah bagus gitu. Jadi wis dibungkusi 5 kiloan, enten sing wis dibungkusi 10 kiloan. Memberinya 200 ya bungkusan itu ya. Enggak apa-apa, itu namanya afdholiyatul amal. Amal yang lebih utama memberikan yang lebih gitu. Memberikan yang lebih. Makanya enten lembaga zakat itu kalau dia mengumpulkan zakat fitrah setelah ketika dibagi ditambah ono lengoni ono napa gulone pokoknya lengkap lah karena pemikirannya kalau dia menerima zakat fitrah hanya 10 kilo riyo memang duwe beras tok. Lagi lah perlu dimasak, jadi melok riayan ditambahi. Lah melebihkan ini min afdoliyatil amal itu. Jadi min afdoliyatil amal ya. Nah, kemudian yang kedua mutiara hikmahnya. Jadi mutiara hikmahnya menurut Abdullah Al-Abhari. Jika kamu memenuhi undangan, ya,
Jadi memenuhi undangan saudara seagama, maka kurangilah berbicara tentang dunia. Jadi kalau kita ini memenuhi undangan ya saudara seagama, lebih baik kita membicarakan keagamaan. Ojo membicarakan duniawi itu. Jadi ojo membicarakan duniawi. Jadi apa kabare pangkatmu apa saiki? Oh aku wis pensiun gitu ya. Jadi itu ndak usah dibicarakan. Ya, pokoknya kita membicarakan tentang keagamaan itu. Ya padha karo satu ketika Nabi itu kan ketemu dengan salah seorang sahabatnya, ditanya, "Kaifa asbahta ya Harita?" "Asbahtu mu'minan haqqon." Ya, bagaimana kabarmu wahai Harita? "Asbahtu mu'minan haqqon." Kula tetap dalam keadaan mukmin yang benar. Niku lek wonten kitabe seorang ulama sufi, nggih menika Syekh Sadili, niku dia menyebutkan lek ketemu konco ya itu ojo takon persoalan dunia, tapi tanyakanlah persoalan keagamaan. Ya apa kabare imanmu gitu. Lek mulai kaji, mulai lunga kaji ojo takon ya kejaba ya apa ibadahmu nek kono. Aja malah cerita pasar seng saniki wis dipindah lho. Oh iki ndek kono keliling pasar tok ae. Ora nang masjid gitu ya. Jadi kapure membicarakan keagamaan. Ya apa tetap sehat terus tetap jamaah itu. Nah, itu yang dibicarakan. Jadi kalau begitu, mengapa kalau seagama jangan bicara tentang duniawi? Karena tujuannya ini untuk melanjutkan syiar agama. Ya apa kabare masjid tarawih tambah akeh wonge apa tambah kalong? Lah ya apa carane supaya tarawih iku tambah suwe tambah akeh? Ya gampang, saben mari traweh disiapno dhuwit 50.000, akeh wis. Jadi lek ana traweh kok viral mulai disangoni 50.000, ya mesti masjid rame, Pak. Nah, niku enten pertanyaan apa oleh wong traweh kok niat golek dhuwit 50.000. Lek cari Imam Al-Ghazali, ya cari Imam Al-Ghazali, apakah boleh seseorang itu melakukan amal tertentu, kemudian dia mengharapkan yang bersifat duniawi? Boleh. Itu. Jadi boleh, berarti dia oleh ganjaran dunia, ya oleh ganjaran akhirat. Itu. Jadi oleh loro. Itu. Nah makanya jangan kita kemudian memutuskan, oh kalau ganjaran itu, oh ganjaran itu urusannya Gusti Allah. Ya. Jadi urusannya Gusti Allah. Maka kalau begitu, jika kita diundang saudara seagama, diutamakan membicarakan agama. Ya apa kabare masyarakat kono, masjid rame apa ora? Jadi itu syiar agama. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang ya memang pebisnis, ya gak apa-apa omong-omongan lek ketemu itu. Tapi aja omong-omongan di masjid itu. Karena larangan kalau Anda bicara bisnis jangan di masjid. Lek awakmu krungu ana wong omong-omongan ngoten itu ngakno muga-muga gak payu. Lek ilang itu ngakno gak ketemu gitu. Jadi makanya lek kita niki ten masjid kok kelangan sandal. Ampun kate ngomong kelangan, dongakno gak ketemu. Tapi ngomong ya liyane, ya apa
sandalku ketelisut mawon pun kate dikelangan kaya kesane lek kelangan masjid iku nggene wong sing njupuk ya. Nggih. Jamaah ingkang kula hormati, ini adalah menggambarkan betapa Abdullah bin Al-Abhari niki mengutamakan perilaku keagamaan. Jadi perilaku keagamaan itu. Jadi di mana saja kita ini hendaknya selalu bicara tentang keagamaan. Karena apa? Karena itu bagian dari syiar agama itu. Jadi selalu membicarakan ya apa masjid wis Maria bangunane ya apa masjid makmurah itu dan lain sebagainya itu. Jadi diutamakan membicarakan keagamaan, terutama di Indonesia ini kan negarane duduk negara agama, duduk negara agama Islam, tapi negara Pancasila. Makanya lebih banyak syiar-syiar itu yang dibicarakan. Jadi ngomong ini ya masalah agama. Karena Kanjeng Nabi selalu menyampaikan ketika ketemu dengan sahabat, kaifa asbahta ya Kharita, asbahtu mu'minan haqqan. Saya dalam keadaan mukmin yang benar itu. Lah apa tandane mukmin yang benar? Nek kula ningali ten langit ketok penghuni surga bergembira. Nek satu ketika kula mirsani ke langit ketok penghuni neraka dalam keadaan susah itu. Nah ini menentukan keagamaan orang lain itu akan tambah kuat gitu. Jadi keagamaan orang lain akan tambah kuat gitu. Tapi Islam juga tidak kemudian melarang untuk membicarakan duniawi, tidak boleh membicarakan duniawi, apalagi kalau duniawi itu dibicarakan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam itu. Jadi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam ya. Jamaah ingkang kula hormati, mbok pilih enten pertanyaan, monggo. Jadi begini, pertanyaan yang pertama ya tentang hukum Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an ya. Ono hukum itu disebut hukum tasri'i. Tasri'i itu sesuai dengan syariat. Tapi enten hukum niku tatbiki, penerapan hukum syariat ya. Jadi umpamanya hukumnya 10 tapi penerapannya mek 8 ya. Itu boleh. Tapi menerapkannya nilai-nilai saja boleh gitu. Jadi nilai-nilai hukum Islam. Jadi ini perbedaan cara memandang. Ada yang mengatakan harus ya begini, lek pokoknya ana wong nyolong ya ketok tangan. Ya. Wale gile ana wong nyolong selalu dipotong tangan, malah akeh wong kutung. Lah akeh wong kutung, malah akeh wong gak iso nyambut gawe gitu. Akhirnya ya ditahan saja sebagai pengganti, dihukum itu. Makanya lek nyolong itu kan akhirnya para ulama beda. Jadi mengapa mencuri? Kalau dia latar belakangnya karena kesulitan ekonomi ya beda. Karo mereka itu tidak kesulitan ekonomi tapi kok nyolong. Contohnya korupsi. Korupsi ini ana korupsi karena dia ndak punya penghasilan, tapi ada korupsi karena penghasilannya wis gede. Lah golek korupsi sing luwih akeh niku hukumane itu bisa dilihat dari banyak sedikitnya barang yang dicuri gitu. Wong musime ya paceklik kaya Covid, dadakno danae Covid dikorupsi lah iki.
Iki tambah dobel. Mestinya diketok tangane tapi ya diketok gulune gitu ya. Jadi itu beda. Makanya hukum Islam itu pada prinsipnya lek ana wong nyolong diketok tangane. Tapi begitu perkembangan zaman Sayyidina Umar, ada seorang yang tertangkap mencuri. Oleh Sayyidina Umar ditanya, kenapa kamu mencuri? Bagaimana saya tidak terpaksa mencuri, wahai Umar? Saya ini 5 hari belum makan dengan keluarga, saya terpaksa. Akhirnya tambah disangoni karo Sayyidina Umar. Jadi disangoni. Tapi lek ana wong mencuri wis bayarane gedhe, sik ngentit duwike negara lali iki. Niku duwike ya dijaluk, wong diketok gulune itu. Jadi diketok gulune utawa ditembak. Jadi penerapannya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya menghubungkan antara ya. Jadi menghubungkan antara tasrik karo tatbik iki kudu ro. Jalane kok iso dadi kaya ngene. Kanjeng Nabi niku sebagian orang menyatakan di Madinah itu mendirikan negara Islam. Tapi Nabi dalam piagam Madinah tidak menyebutkan Islam. Ya, tidak menyebutkan Islam, yang disebutkan itu piagam Madinah. Dustur al-Madinah. Jadi dustur negara Madinah. Jadi bukan dustur negara Islam. Lah wong memahaminya negara Islam, tapi para ulama tidak. Nabi mboten ndamel undang-undang ajaran Islam untuk ngenten kok. Di Madinah itu kan baru tahun pertama hukum-hukum turun itu di Madinah selama 10 tahun. Nah belum itu. Jadi akhirnya apa? Itu namanya mendirikan negara Madinah. Madinah itu negara yang berperadaban tinggi. Itu. Jadi berperadaban tinggi. Lah itu cara membacanya setiap orang berbeda. Itu. Iya, jadi bagaimana kalau jika anak itu sudah dewasa dan mapan, apakah mbah iki si tetep bantu? Jare wong Jawa mbah iku digawe tambah, ya. Jadi mbah itu digawe tambah, lek mbok digawe tombo. Iku tradisi Jawa, oleh apa ora ya oleh ae gitu. Jadi oleh ae gitu ya. Tapi kalau negara yang sudah mapan itu, pokoknya lek wis lulus SMA wong tua wis ora ngrumat gitu. Enten sing saklek ngoten niku. Apa maneh wis keluarga wis nyambut gawe gitu. Ada. Lah wong Jawa iki gak iso kaya ngono gitu. Jadi wong Jawa iki ya tetep menunjukkan Jawane. Engko lek enggak dioring-oring tok malah ora pati Jawa gitu. Jadi bahasa itu menentukan tradisi gitu ya. Apakah itu boleh? Ya boleh gitu. Makanya hukum Islam itu tidak begini. Iki gak oleh salat ngene iki bid'ah gitu ya. Lah wong salat kok bid'ah gitu. Ya aja disebutno bid'ah, iki ngono kurang sempurna, iki ngono sempurna gitu. Jadi bahasanya berbeda gitu ya. Jadi bahasanya berbeda, tapi ya ono oh iki bid'ah, ngene titik bid'ah gitu ya. Jadi kalau juru dakwah yang dari ya Wahabi itu kan bolak-balik bid'ah, sesat gitu ya. Tapi barang Maulid Nabi pas di ngene Saudi niku
malah nanggap apa ini band yang terkenal di dunia dari Nicaragua malam maulid. Ayo sing ngomong bid'ah saiki ngomong nang negara Saudi kono. Gak ono sing wani, Pak. Engko gak dikai dhuwit. Iya. Ya itu persoalannya persoalan begitu ya. Oleh karena itulah maka cara berpikir kalau kita membaca filsafat hukum Islam ya. Jadi tidak harus penerapannya itu persis kaya iku. Kondisional itu. Wong haji niku lek ngamalno kaya amaliyae Kanjeng Nabi. Waduh wis gak iso ngatur wong sapira, lek wong titik gak apa-apa. Tapi lek wong 250.000 angel ya. Mestine teko maktab lek kate wukuf iku nang Mina dhisik. Lek kono mabit, isuk baru budal nang gone pundi ten Arafah. Ketika Arafah budal nang Musdalifah mlaku mboten numpak, mlaku. Wah iki lek mlaku kabeh tambah ruwet. Ketika Musdalifah nang gone Mina maneh gitu. Itu kan tidak bisa seperti itu. Makanya kalau wingi kula ditakoni, ya napa lek kula niki lunga kaji kan biasae bayar dam. Napa angsal dam niku dibayar di negarane gitu. Ya oleh ae. Tapi engko ndek kono bayar dam maneh gitu. Jadi loro. Jadi kalau gitu ya dam dalam negeri karena alasan dam ndek kono iku tidak termanfaatkan. Lah ndek kene kan manfaat itu. Makanya lek iso ya bayar dame loro, siji ndek negarane dhewe, siji ndek negara kono. Gitu. Makanya ada usulan ndek kono ndak usah bayar dam, cukup di Indonesia gitu. Nah, itu terjadi perdebatan, belum bisa dilaksanakan. Jalan tengah nggih ngoten. Lek kate budal durung salah wis bayar dam. Akhirnya bayar di Indonesia, ya ndek kono bayar dam maneh gitu. Kula kinten niku itu perkembangan hukum karena keadaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.